Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu saja yang paling awal kita sampaikan adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal melalui lisan kita dengan ucapan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita susulkan dengan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mohonkan kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum mukmin, mukminat, muslim, muslimat hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan kebenaran ini. Sebelum kita melanjutkan, ini biasanya saya ingatkan kepada jemaah agar kita mendapatkan banyak faedah di dalam duduknya kita ini antara sholat maghrib dan sholat isya. Yang pertama, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Jadi selama kita duduk di sini, kita akan mendapatkan faedah atau pahala menuntut ilmu. Yang kedua, kita niatkan iktikaf karena kita berada di tempat yang mulia, ya, sehingga duduknya kita di sini juga mendapatkan pahala atau faedah atau kebaikan iktikaf. Yang ketiga, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat berikutnya, yakni sholat isya, sehingga dalam sekali duduk kita banyak mendapatkan faedah dan manfaat dari duduknya kita di sini. Ya, meskipun ya sambil minum-minum, sambil nyender-nyender, ya nggak apa-apa. Baik, biasanya saya membawakan kitab Al-Adabul Mufrad, ya, lil Imam Al-Bukhari. Cuma saya berpikir bahwa ini adalah momen yang penting, sehingga di bulan Sya'ban ini paling tidak kita mengenal sedikit bagaimana bulan Sya'ban itu. Apa sih pentingnya bulan Sya'ban bagi umat Islam, bagi kita semuanya, sehingga saya bawakan kitab dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Ini biasanya beliau ini merupakan guru dari banyak kiai-kiai di Nusantara. Jadi banyak kiai-kiai di Nusantara ini belajar ke beliau. Kebetulan salah satu guru fikih saya, guru usul fikih, Ustadz usul fikih, beliau merupakan cucu murid dari Sayyid Muhammad bin Abbas. Jadi alhamdulillah secara sanad keilmuan masih nyambung. Jadi saya punya guru usul fikih itu merupakan murid dari Syekh Malayan. Syekh Malayan ini muridnya dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi saya ini termasuk apa ya? Cicitnya ya. Secara ilmu ya, secara ilmu. Baik. Beliau banyak menulis kitab, termasuk salah satu diantaranya adalah Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Nah, ini menarik nih. Karena biasanya umat Islam, ya kata Rasulullah, banyak manusia yang lalai di dalam bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu ada peristiwa besar Isra Mi'raj. Ramadan itu adalah syahru ummati, kata Rasulullah, bulannya umatku, dan manusia itu banyak sibuk di dalamnya. Sementara bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan. Jadi banyak orang yang tidak banyak memperhatikan aktivitasnya di bulan Sya'ban, padahal
bulan Sya'ban juga banyak keutamaan dan fadilah di dalamnya. Ya. Ini Isya jam berapa? 19.29. Baik. Mudah-mudahan 10 menit sebelumnya materinya sudah disampaikan semua. Cuma saya ragu juga nih. Materinya banyak tuh. Ya, baik. Mudah-mudahan 10 menit sebelumnya selesai sehingga kita bisa bertanya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani fi kitabihi Madza fi Sya'ban wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jadi ini saya tidak sampaikan seluruhnya ya. Kalau dibaca semua lumayan juga nih. Yang penting-penting aja yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak faedah. Limadza wa madza fi syahri Sya'ban. Bagaimana dan apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jadi ternyata bulan Sya'ban ini banyak peristiwa yang itu menjadi peristiwa termasuk peristiwa besar. Cuma mungkin manusia jarang memperhatikan atau kaum muslimin jarang memperhatikan. Yang pertama peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini, yang pertama adalah tahwilul kiblah, perubahan kiblat. Ya. Kita tahu bahwa kiblat pertama umat Islam di Baitul Maqdis. Ya. Benar kan kata saya, banyak manusia yang lalai. Jadi Baitul Maqdis yang sekarang sedang dalam di dalam cengkeraman Zionis Yahudi. Dan kita tahu bahwa saudara-saudara kita di sana itu mempertahankan harta dan jiwa mereka dengan sampai titik darah penghabisan. Ya, bahkan kalau kita lihat ya peristiwa-peristiwa di sana sungguh menyayat hati. Sementara para pemimpin kaum muslimin banyak yang diam terhadap peristiwa ini. Padahal ini adalah bagian dari fitnah yang terjadi pada umat Islam. Fitnah yang terjadi pada saudara-saudara muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwa kaum muslimin atau kaum mukminin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Tanpa melihat dia dari bangsa mana, tanpa melihat dari dia ras mana, tanpa melihat dari tingkat sosial yang mana, ya, Allah sudah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, maka sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Siapa yang mempersaudarakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang mempersaudarakan, tapi karena konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipersaudarakan oleh Allah di dalam persaudaraan dalam iman. Dan ini adalah persaudaraan yang kuat, bahkan melebihi persaudaraan nasab. Buktinya apa, Pak? Kalau persaudaraan nasab, kalau misalnya kita berbeda iman, itu putus secara perwalian putus, secara waris putus, benar ya Pak? Ya, kalau kita belajar fikih waris segala macam, kemudian fikih nikah, itu kan putus perwaliannya, putus warisnya. Ya. Jadi
ikatan secara iman itu lebih kuat daripada ikatan secara nasab atau secara darah. Jadi salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban di dalam sejarah umat Islam itu adalah tahwilul kiblah, perubahan arah kiblah. Yang awalnya di Baitul Maqdis, tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hatinya itu cenderung ke Baitullah, ke Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Jadi di sini dikatakan kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah, bahwa pernah di bulan Sya'ban itu ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis yang di Palestina, ya, ilal Ka'bah ke Ka'bah. Ini perubahannya seperti itu. Ini ada peristiwa menarik dan ini diabadikan dalam salah satu hadis Nabi, bahwa saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa kiblat itu telah berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Saat itu berita itu disampaikan oleh salah seorang sahabat yang di sebuah kampung itu orangnya sedang sholat asar. Karena informasinya belum sampai, itu menghadapnya atau berkiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Ya. Dalam kondisi ruku itu disampaikan bahwa kiblat telah berubah ke arah Ka'bah, dikembalikan lagi ke arah Ka'bah. Maka dalam kondisi ruku kemudian seluruh jamaah memutar arahnya ke arah Ka'bah. Coba bayangin, Pak. Ini ya kalau sekarang kan tidak mungkin lagi ada perubahan kiblat ya. Ya, nggak mungkin kita mengubah dari kiblat dari Ka'bah ke Monas, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lagi ada perubahan kiblat karena sudah tetap. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan ajaran Islam sudah sempurna, maka tidak mungkin lagi ada perubahan. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana ketaatan para sahabat di dalam menerima perintah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran itu diabadikan itu jawaban para sahabat. Ya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak seperti Bani Israel. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak taat. Wa asaina itu ya kami bermaksiat, artinya tidak taat. Jadi jangan sampai kemudian Allah memerintahkan sesuatu, menetapkan sesuatu, tapi kemudian kita mengabaikan. Nah, ini sama dengan Bani Israel ini. Kalau begitu, maka kita harus sami'na wa ata'na. Nah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi rughbati qawiyyah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggu hal itu dengan keinginan yang kuat. Artinya memang Rasulullah ini menginginkan perubahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa yaqumu fi kulli yaumin, maka dia biasanya ketika bangun di pagi hari, muqalliba wajhihi fis sama, itu menghadapkan wajahnya ke arah langit. Kalau istilah bahasa Indonesia kita menengadah, ya, melihat ke arah langit. Yataraqqabul wahyi ar-rabbani hatta aqarrallahu ainihi wa atahu manahu. Yang kemudian beliau mengharap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah menetapkan keinginannya itu, artinya memenuhi keinginannya itu dan memberikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ila akhiril ayat. Qad nara, sungguh kami telah melihat taqalluba taqalluba wajhika fis sama', engkau menghadapkan wajahmu ke arah langit, falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka kami
berikan atau kami ubah kiblat itu tardoha sesuai dengan yang engkau ridhoi, sesuai dengan yang engkau mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini biasanya apa yang dilakukan atau apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya bersesuaian dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita tahu di dalam surat Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka sungguh kami akan diberikan kepada engkau oleh Rabbmu fatarda, dan Allah ridho padamu. Ya. Jadi ini adalah keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang pertama, perubahan kiblat. Jadi kurang lebih ketika Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kurang lebih ada 16 bulan ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblatnya, kiblat sholat. Ya. Barulah kemudian Allah kabulkan apa yang diinginkan di dalam hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkiblat ke Baitullah, ke Ka'bah. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat, raf'ul a'mal, diangkat amal-amal itu. Kalau istilah kita dilaporin. Ya, dilaporin. Nah, di dalam banyak hadis ini banyak waktu-waktu di mana amal-amal kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca banyak sekali hadisnya. Secara singkatnya begini. Kalau waktu harian, maka ada namanya laporan pagi dan laporan malam. Laporan pagi itu kapan? Setelah selesai sholat subuh. Ini dilaporkan, apa yang dilaporkan? Amalan sejak tadi malamnya. Jadi di dalam sehari semalam itu 2 kali dilaporkan. Jadi ketika masuk maghrib, nah kayak gini nih, ini udah dihitung nih, dicatat nih sama malaikat nih. Ini masih main domino lagi taklim nih di Binaisa nih. Nah, itu dicatat tuh sama malaikat, nanti dilaporin sama Allah. Diadukan sama Allah, wahai Allah, ini hambamu nih lagi main gaple nih, lagi asik minum nih, minum air putih. Minumnya mana? Oh, ya. Jadi ingat minum. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi itu dilaporin. Kapan dilaporinnya? Ketika setelah selesai sholat subuh. Jadi kalau setelah selesai sholat subuh, jangan buru-buru beranjak dari tempat. Kan biasanya kita disyariatkan, disunnahkan oleh Nabi kita untuk berzikir setelah selesai sholat subuh. Apalagi kemudian kalau disambung sampai sholat isyraq. Ini lebih paten lagi nih. Kata Nabi, pahalanya itu seperti pahala umroh atau pahala haji, taman, sempurna, pahala haji sempurna. Itu diucapkan 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah sholat subuh jangan tinggalkan tempat. Mau baca Quran, mau berzikir, mau baca kitab sampai kira-kira terbit matahari. Cuma jangan sholat dulu saat itu, tunggu beberapa menit. Karena memang kita dilarang ketika matahari terbit langsung sholat, saat itu dilarang. Kenapa? Karena saat itu tanduk setannya lagi keluar. Jadi beberapa menit, kira-kira 5-10 menit setelah itu baru kita sholat syuruk. Nah, baru kita tinggalkan tempatnya. Ya, jadi jangan beranjak dari tempat setelah selesai sholat subuh. Kemudian sorenya kapan? Ketika selesai sholat asar. Itu dilaporin juga tuh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang ketika waktu-waktu amalnya dilaporin, itu beliau melakukan amalan soleh. Nah, jadi ketika sholat asar, ya makanya setelah sholat asar jangan buru-buru assalamualaikum, hilang.
Ya. Ya, berzikir sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada waktu yang dilaporkan langsung. Kapan itu? Setelah zawal. Jadi masuknya waktu zuhur. Ya. Maka ini ada sunnah ketika masuk waktu zuhur itu kita ada sholat qobliyah zuhur. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ya terserah. Yang penting saat itu langsung dilaporin tuh sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum sholat zuhur itu hendaklah kita melakukan ibadah nafilah. Ya, sholat sunnah kah, apa berzikir atau baca Quran terserah. Karena saat itu langsung dilaporkan oleh malaikat. Itu dilaporkan secara langsung. Kemudian secara mingguan, usbu'i. Secara mingguan itu ada 2 kali juga. Ya, ada 2 kali juga, yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang tuh hari Senin dan Kamis itu puasa, ya, saum. Karena saat itu amalannya dilaporkan. Jadi seluruh amalan kaum muslim itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu ya yang periodik itu, atau misalnya yang tahunan. Yang tahunan itu adalah ketika bulan Sya'ban serta bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian, di dalam kitab ini juga dikatakan ada fadlus siyam fi Sya'ban. Jadi ada keutamaan berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Di dalam banyak hadis yang senada, waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyi saumin afdalu ba'da Ramadan? Puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. yakni puasa Sya'ban untuk li ta'zimi Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Artinya untuk mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan. Qila fa ayyi shadaqatin afdal? Kemudian ditanyakan lagi, sedekah mana yang paling afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan. Ini paling afdal sedekahnya. Jadi tapi jangan ditahan-tahan ya Pak. Kalau mau sedekah sekarang. Nanti Ramadannya lebih kencang lagi. Jangan sekarang disimpan sampai Ramadan, enggak begitu. Jadi targetnya, motivasinya itu, kalau kita senantiasa sudah terbiasa bersodako, bahkan setiap hari bersodako, ya berapapun jumlahnya, selama itu menjelang atau selama di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadannya itu akan lebih giat untuk bersodako. Jangan ditahan ya, di luar bulan Ramadan ditahan, dikumpulin buat bulan Ramadan. Ini apa yakin nyampe bulan Ramadan? Nah, makanya kalau punya kelebihan ya, ini setelah kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita terpenuhi di rumah ya, kepada diri kita, kepada keluarga kita itu sudah terpenuhi, maka sisanya itu bisa buat sedekah berapapun jumlahnya ya. Cuma hadis yang tadi itu dikomentari oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis gharib. Hadis gharib ini adalah hadis yang bersendirian ya. Tapi untuk hadis yang bersendirian ini masuk kategori hadis dhaif. Cuma untuk fadailul amal ini masih bisa dipakai sebagai hadis-hadis motivasi untuk melakukan amalan soleh. Kemudian
terkait dengan saum di bulan Ramadan ini, ada banyak hadis yang menganjurkannya. Di antaranya adalah taqulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir." Rasulullah itu pernah berpuasa sampai kami berkata beliau itu enggak pernah buka. Kenapa? Karena seringnya beliau berpuasa. Ketemu sama Nabi dalam kondisi berpuasa. Ketemu lagi, puasa lagi. Jadi sampai-sampai disangka Nabi itu enggak pernah buka nih. Enggak pernah sehari pun beliau enggak puasa. Sampai-sampai begitu. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Dan terkadang juga Nabi ketika sahabatnya bertemu dengan Nabi itu, beliau tiap hari makan, artinya tiap hari itu berbuka. Seolah-olah naqul la yasum. Kami berkata bahwa beliau itu enggak pernah puasa. Jadi seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktu di mana Rasulullah SAW itu banyak berpuasa, ada waktu-waktu di mana Rasulullah SAW itu sedikit puasanya. Ya. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyamu syahru qattun illa syahru Ramadan. Dan tidaklah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum sebulan penuh illa syahru Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahri aktsari siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah kami melihatnya di bulan yang lain lebih banyak puasanya dari puasa Ramadan itu kecuali bulan Sya'ban. Jadi kalau di ranking itu Ramadan yang paling atas karena sebulan penuh beliau puasa. Nah, umat Islam itu kan mengikuti sunnah Nabi. Maka kita berpuasa penuh sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua baru bulan Sya'ban. Nah, ini ada terkait dengan fikih saum di bulan Sya'ban ini. Ada dua kategori. Yang pertama kategori orang yang biasa berpuasa dawam. Dawam ini yang rutin, entah itu puasa Senin Kamis tiap minggu, tiap pekan itu puasa Senin Kamis, atau dia puasa Daud, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Itu rutin tapi ya. Nah, orang yang kategori pertama ini boleh berpuasa sampai melewati pertengahan bulan Sya'ban, sampai kira-kira 2 atau 3 hari sebelum Ramadan, atau 2 atau 3 hari menjelang akhir bulan Sya'ban. Itu kebolehannya sampai di sana. Ya. Jadi karena sering puasa, ya puasa Senin Kamis, ya, tapi 2-3 hari menjelang berakhirnya bulan Sya'ban ini stop. Nah, atau orang yang berpuasa Daud, nah, sama nih 2-3 hari sebelum akhir bulan Sya'ban ini harus berhenti. Nah, golongan kedua, orang yang tidak terbiasa puasa. Nah, maka dianjurkan untuk berhenti di pertengahan Sya'ban. Ya, jadi 2 pekan terakhir itu, setengah Sya'ban yang bagian kedua itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Ini dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Dikhawatirkan nanti, yang pertama yang dikhawatirkan adalah dia berpuasa pada hari-hari syak. Hari syak itu kira-kira tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Niatnya bisa beda. Karena kalau di luar Ramadan puasanya puasa sunnah. Kalau udah masuk tanggal 1 Ramadan, dia niatnya niat puasa sunnah, sementara seharusnya dia puasa wajib, salah niat. Nah, keliru dia. Yang kedua, dikhawatirkan orang yang senantiasa yang tidak terbiasa berpuasa itu, karena dia berpuasa terus, sehingga ketika masuk bulan Ramadan semangatnya udah turun. Jadi nggak semangat lagi melakukan ibadah di bulan Ramadan.
Maka dimakruhkan oleh para ulama berpuasa setengah dari Sya'ban, setengah bulan kedua dari Sya'ban itu untuk berpuasa sunnah. Tapi bagi yang terbiasa atau dawam berpuasa, maka dianjurkan 3 atau 2 hari sebelum berakhirnya Sya'ban itu diharapkan untuk berhenti untuk berpuasa sunnah. Supaya apa? Supaya semangat ketika masuk bulan Ramadan. Ya, itu sedikit insight ya, bagi yang sering melakukan puasa. Nah, bulan Sya'ban ini dikenal juga sebagai Syahrul Salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditetapkan. Ya. Wa min mazaya syahrul Sya'ban, di antara keistimewaan bulan Sya'ban itu annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan syahrul atau keistimewaan bulan Sya'ban itu bahwasanya dia adalah bulan yang diturunkan padanya atau di dalam bulan Sya'ban itu ayat mengenai sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wahia qaulihi ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini udah sering didengar ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini diriwayatkan atau dikabarkan oleh para sahabat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang selawat ini banyak fadilahnya. Ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyran." Barang siapa yang berselawat sekali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, ini adalah ibadah atau ini adalah amalan soleh yang Allah saja melakukan. Artinya kalau Allah pemilik sejagat raya ini bersolawat kepada Nabi, memberikan contoh kepada kita, ini berarti bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat mulia. Allah saja bersolawat. Ditambah lagi wa malaikatahu, hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang mulia, para malaikat yang itu tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, itu juga bersolawat kepada Nabi. Maka sungguh rugilah kita kalau tidak membiasakan bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi solawat kita kepada Nabi sekali itu dijawab oleh Allah dengan solawat kepada kita 10 kali. Jadi ini adalah keutamaan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, banyak fadilah solawat banyak ya. Itu diantaranya itu, sekali kita bersolawat maka dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Nah, yang mungkin ada pertanyaan, apa maksudnya Allah bersalawat kepada kita? Yang dimaksud, ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, bahwa yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada kita itu adalah Allah memberikan ampunan ya kepada kita. Kemudian Allah memberikan berkah kepada kita. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat kita. Bayangin, ini sekali salawat 3 yang kita dapat dari Allah dikali 10. Ya. Kalau yang dagang nih, ini untung besarnya, Pak. Benar ya? Sekali salawat dapatnya 3 kali 10. Tuh, bayangin. Banyak fadilah salawat banyak. Di antaranya juga adalah ketika kita bersalawat, maka Nabi akan menjawab salawat kita. Loh, Nabi kan sudah meninggal. Kan di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa
Nabi bersama para syuhada itu jangan engkau katakan mereka mati, akan tetapi mereka hidup. Salawat kita itu kan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau ada di dalam kubur, tapi beliau akan menjawab salawat kita, dan itu ada hadisnya. Kemudian di dalam bulan Sya'ban juga dikatakan bahwa Sya'ban ini adalah bulannya Ahlul Qurra. Apa itu Ahlul Qurra? yakni orang yang menjadi Ahlul Quran, orang pembaca, misalnya qori ya, itu pembaca Al-Quran. Nah, di dalam sebagian kitab ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Qurra itu atau pembaca Al-Quran tidak hanya sekadar pandai membaca, tapi dia mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dia mengetahui maksud yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Qurra itu tidak hanya sekedar qori, tetapi juga ahli tafsir dan ahli fikih. Ya. Jadi jamaah sekalian, intinya adalah bahwa di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi, kemudian banyak berpuasa, kemudian banyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kita dianjurkan untuk berzikir senantiasa, mengucapkan istighfar, kemudian la ilaha illallah, ya, tahlil. Nah, ini dianjurkan dalam bulan Sya'ban. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan sedikit motivasi bagi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Baik, dipersilakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin berdiskusi. Wallahu taala alam. Tafadhol. Ini pelaksanaan tadi di yang awal perubahan Ka'bah atau perubahan kiblat kita. Itu realisasinya atau pelaksanaan bagaimana? Dan itu apa berubah? Imam di depan sini Pak Ustaz ya, kan makmum. Nah, kan kadang-kali ada perempuan lagi misalnya belakang, dan baca itu langsung disuruh berbalik. Nah, jangan imam ada di sini, perempuannya jadi. Nah itu terlaksananya bagaimana itu? Ceritanya apa? Laksana atau akhirnya bagaimana? Iya. Ini pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan juga. Ya. Cuma jawabannya begini. Detail dari perubahan itu, ya, orang yang sedang ruku itu ketika menghadap Baitul Maqdis kemudian mengubahnya ke arah Ka'bah, itu tidak disebutkan bagaimana detailnya. Ya, jadi kita mau bercerita juga nggak punya dasar. Ya. Tapi memang secara logika kalau imam di depan, ubah arah itu berarti kan bisa jadi imamnya di samping atau jadinya imamnya di belakang. Tapi akan disesuaikan. Ya, saat itu biasanya itu para wanita itu sholatnya di rumah biasanya, karena ini di tanah Hijaz ya, tanah Arab. Biasanya wanita sholatnya di rumah. Jadi jarang sekali wanita itu jamaah bersama-sama di masjid. Ya. Tetapi memang ada satu dua. Ya. Apalagi di Masjid Nabawi itu kan di pinggir-pinggir Masjid Nabawi kan rumahnya istri-istri Nabi. Jadi seringkali mereka keluar. Tetapi ini kan di pelosok nih, di desa yang dikabarkan ketika disampaikan berita perubahan kiblat itu mereka mengubah dalam kondisi ruku. Ini ada di dalam kitab Nafsiyah ya. Kitab Nafsiyah. Ada di kitab Nafsiyah. Ini judulnya Bersegera untuk Melaksanakan Syariat. Itu digambarkan saking taatnya para sahabat itu dalam kondisi ruku pun mereka mengubah kiblatnya, mengubah posisi arah kiblatnya. Jadi gitu. Secara detailnya ya, saya juga nggak punya referensi. Ya, hanya menyampaikan bahwa ini para sahabat ini punya giroh, punya semangat untuk taat kepada apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jadi mereka tidak membantah sedikit pun.
Ya, kecuali memang yang di dalam hatinya itu ada penyakit ya. Wallahu a'lam. Jadi gitu Pak. Kalau ditanyakan gimana sih teknisnya? Ya. Cuma kalau bisa kita jawab secara secara logika bahwa imam itu dia akan menyesuaikan. Ya. Misalnya kalau dia jadinya di belakang, maka dia akan menyesuaikan posisinya ke depan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jadi adapun misalnya berarti imamnya melangkah banyak dong, berarti banyak bergerak. Nah, dalam kondisi seperti ini itu kondisinya darurat. Ya, kondisinya darurat ya. Yang memang dia wajib menyesuaikan. Karena nggak mungkin imam di belakang. Yang namanya imam itu ya, yang diikuti, bukan yang mengikuti. Dia pasti akan ke depan. Ya, jadi ketika berubah posisinya, menghadapnya, maka imam pasti akan menyesuaikan. Wallahu a'lam. Tapi itu jawaban saya pribadi ya. Ya. Karena secara referensi kita belum menemukan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Silakan. Ini lainnya boleh ya. Sedikit pernah dengar itu hanya bukan dari itu, mendengar katanya kalau sudah nisfu Syaban katanya nggak boleh puasa. Jadi untuk persiapan untuk bulan Ramadan. Sedangkan saya pernah dengar lagi Nabi itu di bulan Rajab dia Nabi itu puasa 10 hari. Di bulan Syaban 20 hari. Di bulan Ramadan 30 hari. Nah, kalau setelah nisfu Syaban tanggal 15 itu udah nggak boleh puasa, berarti kan puasa nggak ada 20 hari. Iya. Hanya pengetahuan aja. Iya. Terima kasih. Mungkin ini mengkonfirmasi. Bulan Rajab itu 10, bulan Syaban 20, Ramadan 30. Padahal Ramadan itu bisa 29, bisa 30. Ya, satu bulan. Iya. Jadi gini, sebenarnya di bulan Rajab pun itu boleh lebih dari 10. Ya. Kemudian di bulan Syaban, kenapa? Ini sebenarnya bukan makruh tahrim ya. Bukan makruh tahrim, artinya dimakruhkan itu, tidak disukai itu, atau dilarang itu bukan haram, tetapi makruh tanzih istilahnya, makruh yang sebaiknya itu dijauhi ya, karena memang melemahkan motivasi. Jadi bukan ketika dia saum terus jadi haram, enggak, bukan haram, jatuhnya ke makruh ya. Ya sebagian kita ketahui bahwa makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan. Bagi yang terbiasa berpuasa ya silahkan saja ya. Bahkan ini dianjurkan kan. Tetapi bagi yang tidak biasa berpuasa, khawatirnya semangatnya ketika sudah mencapai bulan Ramadan, ini semangatnya jadi turun ya, sehingga justru malah malah justru lemah semangatnya ketika masuk bulan Ramadan. Padahal kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul ummati, bulannya umatku. Artinya di sanalah kita mati-matian beribadah itu di dalam bulan Ramadan. Cuma memang ini hadis yang dhaif ya. Hadisnya lemah. Tetapi sekali lagi Sayyid Alawi Al-Maliki ini itu mengungkapkan bahwa hadis yang dhaif itu masih bisa dipakai di dalam fadailul amal, motivasi, targhib ya. Untuk motivasi berbuat baik, motivasi untuk beribadah, ini masih bisa dipakai. Jadi kalau hadis dhaif itu para ulama itu ulama muhaddisin itu mengatakan bahwa hadis dhaif itu masih bisa dipakai selama yang pertama tidak terkait dengan halal dan haram, tidak terkait dengan sifat-sifat Allah atau terkait dengan akidah. Jadi yang pertama halal haram, penentuan halal haram, yang kedua terkait dengan akidah. Yang ketiga, dhaifnya itu tidak parah. Artinya di dalamnya itu tidak ada perawi yang kadzib atau pembohong. Yang keempat, selama amalan yang dianjurkan di dalam hadis itu berada atau ada dalil yang penguatnya. Artinya dia berada di bawah ayat Al-Quran maupun hadis yang lebih kuat. Jadi itu masih bisa dipakai. Yang kelima adalah
hadisnya ini memuat motivasi untuk berbuat baik atau beribadah. Jadi itu masih bisa dipakai. Ini lima syarat yang disepakati oleh jumhur muhaditsin, hadis dhaif yang masih bisa dipakai untuk diamalkan, beramal dengan hadis dhaif. Di dalam kitab ini ada. Cuma kalau kita bahas ini kayak 2 SKS ini. Karena memang terkait dengan Sya'ban ini banyak juga hadis-hadis yang posisinya itu dhaif ke bawah. Banyak juga yang sahih, tapi banyak yang dhaif juga. Maka untuk target, untuk motivasi, maka masih bisa dipakai. Tapi untuk yang sifat-sifat Allah atau akidah, kemudian halal dan haram, itu nggak bisa dipakai. Karena ini memerlukan penentuan yang sifatnya qat'i, penentuan sifatnya jazm, ya, yang sifatnya pasti. Jadi nggak bisa. Tapi kalau memotivasi seseorang untuk beribadah, berbuat baik, itu masih bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab, karena waktunya sudah masuk Isya. Mudah-mudahan kalau masih ada yang mau bertanya, disimpan dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan. Baik, kita tutup dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.